Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arna Rakatmaja. Kali ini saya akan membahas tentang bab deklarasi variabel. Tujuan dari mempelajari bab ini yaitu mengenal blok PL SQL serta bagiannya, kemudian memahami variabel dalam PL SQL. Yang ketiga yaitu mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL SQL. Struktur blok PL SQL. PL SQL merupakan blok struktur language. Dalam arti, program yang ditulis dalam PL SQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika, deklarasi, bagian yang dapat dijalankan atau executable, kemudian bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Kemudian konstruksi program ada dua, yaitu tool construction atau konstruksi alat konstruksi, yaitu anonymous block, application procedure of our function, application package, application trigger, dan object types. Kemudian database server constructs, ada anonymous block, stored procedure of function, stored package, database trigger, dan object type. Penggunaan variabel. Variabel digunakan untuk penyimpanan data sementara dan juga manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Jadi nilai yang tersimpan dapat dimanipulasi. Reusability atau dapat kita gunakan kembali. Yang terakhir yaitu memudahkan maintenance. Jadi dalam hal ini variabel dapat memudahkan dalam proses maintenance. Penanganan variabel di PL SQL. Deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare, menandai nilai i baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Dan tipe variabel itu tipe data boolean, contoh true, tipe data date, contohnya 25 Januari 1, tipe data block atau data foto, data long, data percakapan, tipe data number, contohnya 25610 .08, tipe data b-file, data film, tipe data varchar 2 atau nama kota, contohnya nama kota, dan itu juga scalar, composite, reference, dan juga LOB atau large object. Deklarasi variabel PL SQL. Identifier constraint data type not null dengan default SQL. Contoh dapat dilihat declare v-hire date v department number 2 not null 10 v location varchar 20 Atlanta com string number 1400. Aturan penamaan variabel. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Cname untuk konstanta dan juga vname untuk variabel. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama pada blok yang berbeda. Nama variabel atau identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Jadi boleh saja apabila ada variabel yang sama dengan nama kolom dari suatu tabel dalam database. Inisialisasi variabel dan keyword.
Sintaks untuk inisialisasi variabel identifier sama dengan XBR. Contoh vHeadDate sama dengan 1 Januari 2001 menggunakan keyword default. Contoh vHeadDate default, variabel harus berisi atau tidak nol. Tipe data skalar, variabel yang memiliki nilai tunggal. Tipe data skalar yaitu number, karakter, date, boolean. Contoh vJob varchar, vCount binary integer, vTotal salary number, dan juga sebagainya. Kita lihat. Kemudian tipe generik, atribut type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel dengan atribut type, identifier tabel kolom name type. Contoh name employee last name, min balance, balance. Menampilkan data. Bind variabel selain ditampilkan dengan print juga dapat ditampilkan dalam blok PL/SQL dengan menggunakan fungsi standar yaitu dbms output.putLine. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus diset on. Contoh server output on, define annual salary 50.000, declare salary number 9 and 2 annual salary, begin salary sama dengan salary 12 dbms output.putLine, the monthly salary is or to char salary n. Baiklah, kita akan menjawab soal yang pertama, yaitu evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. Mari kita jawab. Deklarasi hanya dapat digunakan untuk satu variabel, dan variabel yang benar pada singkat PL/SQL adalah VID saja. Jadi dapat kita lihat dalam VID number 4 yang terdapat dari VX tersebut salah karena variabelnya terlalu banyak sementara parameternya hanya 1, dan juga variabel vBackDate parameternya date not null itu tidak bisa digunakan karena harus ada isinya. Kemudian variabel vinStock boolean sama dengan 1 karena tipe data boolean harus dengan jawaban ya atau tidak. Dan kita jawab soal nomor 2. Pada tiap assign berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid? Kemudian nyatakan tipe datanya. VDash itu VDate system valid tipe data, dan vSender user to char tipe 6 valid tipe varchar 2, dan vSum tidak valid karena lambang dolar dan juga koma yang terdapat dalam vSum tersebut tidak bisa dibaca. Pembetulannya yaitu hanya 100.000 tanpa titik atau koma, jadi 100.000 plus 250.000 mungkin akan valid. Kemudian pada variabel vFlag dengan true, hal tersebut valid. Tipe datanya yaitu boolean. Kemudian vN1
valid tipe datanya boolean, yaitu vn2 apakah lebih besar dari 2 kali vn3, tipe data boolean. Kemudian v value sama dengan 0, valid dengan 0 value. Soal yang ketiga, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Yang pertama gunakan dengan cara bind, dan kemudian yang kedua dengan cara dbms output line. Jawabannya yaitu variable beloved varchar to 30 begin dbms output line I love Oracle via dbms output line love I love Oracle via print and print beloved. Declare id number 4 begin dbms output line I love Oracle via dbms output line and kita lihat di sini. Menggunakan dbms output line, kita lihat pada di dbms underscore output line I love Oracle via dbms output line. Kemudian soal nomor 4, buat kode PL SQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Feature 42 adalah sebuah angka. 6, dua karakter pertama dari variabel feature yaitu 42. Lihat jawabannya. Declare feature varchar 20 sama dengan 42 adalah sebuah angka. 6 number sama dengan 42. Bikin 6 to number substring feature 1 into n. Kita lihat jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lihat kembali, ternyata di sini digabung pemrograman PL SQL.